Shalom, damai di hati. Kembali lagi dalam program Renungan Harian Keluarga Gemim Sentrum Bitung. Namun sebelum itu, kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk setiap kesempatan di dalam kehidupan kami di saat ini. Maka kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Biarlah Tuhan Roh Kudus menghinggapi kami semua, supaya kami dapat memahami bahkan pun mengerti setiap isi dan maksud dari firman Tuhan. Dan kiranya kami semua dapat dikuatkan melalui firman-Mu ini, untuk dapat menjalani di dalam setiap kehidupan kami setiap harinya. Maka terima kasih banyak Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Di saat ini kita akan membaca Alkitab bersama yang terdapat di dalam kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ke-21 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-13. Begini bunyinya, Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Saudaraku, pertolongan dan berkat yang diberikan dari Tuhan melebihi apa yang kita pikirkan. Bagaimana di ayatnya yang ke-11, jala itu tidak koyak, dengan ikan yang begitu banyak jumlahnya, dan juga ini mau menggambarkan bahwa kuasa dan pemeliharaan Yesus kepada pekerjaan muridnya. Kemudian, Yesus tidak hanya muncul untuk menyatakan kuasanya, tetapi juga Yesus melayani mereka dengan kasih. Bagaimana ia menyiapkan api, menyiapkan roti, bahkan pun Yesus juga menyiapkan ikan bagi murid-murid di saat itu. Bagaimana Tuhan Yesus melayani mereka para murid-murid ketika mereka sedang dalam kelelahan, dan ini pun mau menunjukkan bahwa merupakan simbol kasih Yesus sebagai Tuhan yang melayani. Saudaraku, Yesus Kristus, ia menampakkan diri bukan untuk menunjukkan kuasanya saja, tetapi untuk mau menyatakan bahwa ia tidak pernah meninggalkan murid-muridnya. Begitupun bagi kita semua, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Saudaraku, dalam menjalani kehidupan, kita seringkali mengikuti ego kita sendiri, seringkali kita mengandalkan pemikiran kita sendiri, bahkan kita pun mengabaikan suara Tuhan. Ketika kita mengabaikan suara Tuhan, maka kita tidak akan berbuat apa-apa. Tetapi ketika mereka, para murid Tuhan Yesus Kristus, mereka mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, sehingga mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak. Dan juga mau dikatakan bahwa ketaatan akan perintah Tuhan adalah kuasa dari keberhasilan para murid untuk mendapatkan hasil tangkapan. Marilah kita semua untuk taat mendengarkan setiap perintah daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam sepanjang kehidupan kita setiap harinya. Bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini, tentu banyak sekali tantangan iman yang akan kita hadapi, tetapi bagi kita semua janganlah kita untuk cepat menyerah, cepat putus asa, bahkan pun kita sampai patah semangat karena begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Melainkan kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah meninggalkan kita semua dalam keadaan apapun. Dia akan hadir di tengah-tengah kehidupan kita yang akan menguatkan bahkan menopang kita semua. Dan oleh sebab itu, bagaimana melalui firman Tuhan ini, hari ini Tuhan memanggil kita semua bukan sekedar untuk
mengenang kebangkitannya, tetapi untuk menghidupi kuasa kebangkitan itu. Marilah kita semua untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Ia adalah sumber kehidupan bagi kita semua. Bahkan pun Tuhan telah mengundang kita semua untuk selalu hidup di dalam persekutuannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui firman-Nya yang hidup ini. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih banyak Tuhan untuk firman-Mu yang hidup ini. Kiranya kami semakin dikuatkan ketika kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ini. Kami dapat melakukannya di dalam sepanjang kehidupan kami setiap harinya. Kami akan mengikuti apa perintah Tuhan yang Engkau perintahkan kepada kami semua. Kami akan hidup yang taat, bahkan pun percaya, mau menjalankan apa setiap perintah di dalam kehidupan kami setiap harinya. Maka Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak atas segala apa yang Engkau berikan bagi kami semua. Maka inilah kami yang berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami semua. Kami berdoa kepadamu. Amin. Demikianlah program Renungan Harian Keluarga Gemim Sentrum Bitung di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat melanjutkan aktivitas. Shalom, damai di hati.